We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Pak Turi Raharjo, seorang pelukis otodidak, tapi luar biasa hasil karyanya. Selamat sore kembali. Pak, ada apa dengan bunga dan tanaman Pak Turi? Bunga dan tanaman selalu menghiasi lukisan Anda. Silakan. Ya, saya sambil share ini ya. Ini. Nah, ya silakan. Ya mungkin barangkali saya lebih cenderung kalau misalnya bunga sama tanaman mungkin ya, itu lebih respect untuk kehidupan kita sih. Okay. Jadi nyentilnya ke sana karena semakin ke sini saya pikir banyak pohon-pohon ditebang untuk kepentingan berbagai keperluan. Kalau saya langsung membuat pohon aja kayaknya kurang menarik sih. Jadi di situ diselipkan bunga. Jadi mengkritik tapi tetap menghibur. Mengkritik tapi tetap menghibur. Iya. Okay. Nah, warna spesial apa yang Anda munculkan dalam bunga dan tanaman tersebut? Ini warna Anda kan beda. Anda mempunyai warna yang berbeda daripada justru itu saya yang lain. nggak ngikutin pakem yang sudah dibikin ya. Jadi kadang-kadang bisa jadi saya mungkin pakai warna yang satu monoklor, satu warna, kadang-kadang warna yang cerah. Tergantung situasi sih. Tergantung situasi. Ya, tapi cenderung kalau saya lebih suka warna natural. Coklat, terus coklat muda yang masih satu family dengan warna yang untuk star pertama. Tapi memang lebih soft ya, maksudnya soft color. Betul. Seringnya seperti itu. Kadang-kadang saya juga memberi warna itu seperti magic gitu loh. Pas main kok jadi muncul warna ini nih, asik nih ya, saya terusin gitu. Oh, enggak sengaja. Enggak punya patokan khusus warna, cuma kalau natural emang saya lebih suka warna-warna natural. Nah, Pak Turi, apa yang seperti lukisan yang barusan Anda lihatkan? Iya. Itu kan full semua. Ya, mengapa? Seperti lukisan ada di belakang Anda, itu kan full semua. Apa yang Anda inginkan sebetulnya? Iya, mungkin karena kalau di saat saya melukis, spontanitas, benar-benar energi itu datang. Jadi mungkin tak terhentikan gitu kadang-kadang. Jadi pas sudah nyadar, loh sudah penuh gitu. Nggak tahu, ya tetap karena udah terwujud sebuah karya ya tetap saya lanjutin gitu. Cuma mungkin kalau saya penuh, mungkin untuk menyeimbangin dari ya namanya mungkin yang akan saya sampaikan misalnya kayak hutan gitu kan. Kalau kita bikin carang mungkin kelihatannya kayak tanaman di halaman. Arahnya ke sana gitu. Oke. Kalau misalnya sedikit itu, berarti Anda lebih suka hutan. Penuh. Tapi ya enggak juga sih. Kadang-kadang juga ada mungkin yang simpel, sebagian mungkin setengah dari full frame diisi. Kadang-kadang juga seperti itu. Cuma rata-rata emang karya saya full, penuh.
Nah, biasanya pakai kertas atau kanvas? Seringnya kanvas. Oh, seringnya kanvas. Oke. Kalau kertas untuk yang lain, doodle misalnya. Nah, kanvas akrilik atau Iya, akrilik. Kadang-kadang oh, pakai tinta, oh, saya tinta pikir permanen. saya pikir sketch loh itu, Mas. Bukan, itu Bukan. asli dari akrilik. Oh, wow, wow, wow. Karena basic desainer mungkin berpengaruh juga ke karya-karya saya. Oh, Anda dulu, pernah menjadi desainer? Masih Oh, masih, masih. Oke. ya. Eee, nah, selanjutnya ini yang menarik sekali. Nah, Pak Tori melukis gajah ini mungkin lebih dari 10 dan berseri lagi. Ada apa dengan gajah sebetulnya? Silakan. ya mungkin awal mula saya melukis gajah itu di tahun 2015 kelihatan yang serius, sangat serius gitu. Kebetulan Oh, tahun itu juga ada salah satu bank yang mengadakan kompetisi dan kebetulan juga sekali saya ikut dan langsung dapat winner. Tapi oh, oke. intinya adalah, mengkritisi tentang apa ya, kesemena-menaan, manusia mungkin yang makin ke sini kelihatan gila-gilaan me menyempitkan area mereka. Misalnya di daerah-daerah luar Jawa itu kan ada daerah yang khusus untuk gajah, tapi akhirnya mereka berebut dengan mungkin lahan yang lain atau kepentingan yang lain. Nah, dengan simbol gajah ini yang besar, mereka belum tentu menang, ternyata gajah terkalahkan. Kan dalam kehidupan sehari-hari kan kita ketemu kalau yang besar, banyak uang dan sebagainya, biasanya menang. Tapi di posisi ini gajah justru kalah oleh sistem yang mungkin mengharuskan untuk menggusur habitat mereka, mereka jadi tersisih, banyak kejadian yang tidak mengenakan tentang gajah. Di saat itu start mulai saya tertarik untuk gajah. Dan di daerah-daerah lain atau negara lain juga gajah termasuk jadi simbol-simbol apa ya, upacara keagamaan mereka apa ya kalau nggak salah ya, yang saya tahu. Tapi intinya dari lukisan gajah itu saya cuma mau menyampaikan pesan kalau selama ini lingkungan mereka terdesak oleh berbagai kepentingan, itu aja. Dan dengan melukiskan banyak gajah, ya, Hmm. kan nggak cuma satu gajah. Perubahan apa yang Anda sudah ciptakan untuk gajah sendiri? Sebetulnya kalau aslinya dari yang saya lebih senang mendeformasikan gajah sih ya, nggak gajah real asli gitu ya. Karena kalau gajah gajah real asli ya, seperti yang di belakang saya ini gajah real asli ini, lukisan. Itu apa ya, harus ada tuntutan estetika yang lebih lebih luas ya. Tapi kalau yang saya gambarkan yang seperti tadi itu yang depan, itu lebih enjoy buat saya karena itu untuk di samping ada muatan kritik sosial, juga setidaknya seandainya ada kolektor dan kebetulan sudah beberapa udah ada yang membeli gitu. Jadi hiburan, jadi tidak melulu benar-benar pure gajah gitu. Kok cuma gambar gajah gitu. Tapi saya sedikit kasih ornamen-ornamen yang mungkin menurut saya juga masih ada unsur-unsur yang berhubungan dengan lingkungan, seperti itu. Oke, oke. Dan peminatnya banyak, Pak Ya, Turi? sampai saya ini justru saya heran, di musim pandemi ini justru saya kalau boleh buka-bukaan ini banyak keluar karya saya gitu, tentang gajah. Tentang gajah. Iya, saya juga heran gitu. Sampai yang saya dulu simpen lama pun keluar gitu. Oh, wow, wow. Iya, betul betul itu. Dan sekarang saya rubah dengan gajah yang ya pada umumnya gajah, cuma dengan arciran yang lebih simpel, nggak banyak ornamen. Karena mungkin di saat situasi sekarang ini kan sebagai seniman juga perupa juga memerlukan apa ya support untuk pembelian material juga cukup lumayan mahal gitu. Jadi idealis tetap, tapi juga bisa bertahan. Oh, wow. Nah, pernah tanya nggak mengapa kok mereka
suka dengan gajah itu? Katanya sih yang dibikin saya itu unik gitu. Mereka unik dan jarang mereka yang membeli itu, ya memang ada sebagian yang menanya, "Kenapa kamu bikin gini?" Saya jelasin. Tapi kebanyakan mungkin kalau udah suka dari pandangan pertama biasanya. Jatuh cinta pada pandangan Iya, pertama. betul betul. Oke. Selain gajah, Anda juga suka melukis punakawan. Nah, ini juga berseri ini, punakawan Anda kan juga berseri. Betul betul betul. Apa pentingnya punakawan dalam dunia seni rupa Anda? Ya mungkin karena basic saya mungkin asal dari Jawa ya, dimanapun lah seniman berasal biasanya dia akan sedikit terpengaruh oleh budayanya ya. Nah kebetulan kalau saya keseluruhan wayang saya lukis mungkin saya kurang kurang begitu mampu, tapi kalau satu set punakawan sangat menarik karena dari satu ikon-ikon yang ini itu kalau dijabarkan luar biasa. Jadi mungkin filosofinya wayang ya seperti manusia itu, di saat udah selesai ya masuk kotak. Mau segaimanapun punya kemampuan, mau kesaktian, tapi di saat sudah ya sudah, kata dalang sudah ya udah masuk kotak. Ya mungkin yang akan saya sampaikan seperti itu. Di samping itu juga mungkin untuk mensiasati zaman sekarang ya, mungkin yang anak-anak muda barangkali mungkin kurang tertarik, ya saya sedikit rubah dengan mungkin gaya-gaya yang lebih lebih masuk ke kalangan masyarakat sekarang gitu, tidak pakem. Tidak pakem. Iya. Wah, dan ini saya lihat ada topi Paman Sam dan Mickey Mouse kan. Iya, betul betul betul. Barangkali mungkin juga bidikan anak muda ke bawah, mungkin yang barangkali yang mau ngoleksi dan sebagainya, mungkin bidikannya ke sana. Tapi setidaknya ada satu poin di sini bahwa dari kebudayaan nenek moyang itu kalau dieksploitasi udah masih banyak yang ada kemungkinan yang bisa ditawarkan ke publik. Tapi intinya juga itu kan ada posisi yang sebelah kan Semarnya itu. Ya setidaknya mungkin juga sekarang anak-anak sekarang juga udah mungkin sangat jarang ya, mungkin patuh ke orang tua gitu kan. Petua-petuanya kadang-kadang diabaikan. Nah di sisi ini juga saya mengkritisi seperti itu sebenarnya yang saya sampaikan gitu. Karena apapun orang tua, mereka tetap masih berilmu daripada kita yang saat ini gitu, saya pikir. Apalagi ini juga punakawan juga termasuk ada banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Dan di konteks punakawan ini, walaupun mereka disampaikan dengan lucu, ya setidaknya hiburan, humor, tapi intisari dari yang mereka biasanya keluarkan itu pelajaran-pelajaran yang hidup yang kadang-kadang bisa kita petik untuk jadi pegangan. Oke, jadi Anda juga melihat market itu. Iya, betul. Nggak cuma idealisme. Iya. Nah, satu lagi yang sangat menarik, Anda berkali-kali melukis tentang wanita ini. Saya pikir ini Kartini, tapi kok kadang-kadang bukan Kartini gitu. Nah, Iya, ini sebetulnya bukan Kartini, bukan. Ini kembali lagi dari Jawa juga ya, karena saya dari Jawa. Tapi intinya saya cuma nyebutin ini perempuan ya, boleh disebut ibu, boleh disebut apapun gitu. Karena apa? Dari segala kehidupan kita, kalau saya pribadi gitu ya, ibu sangat penting. Ibu sangat berpengaruh buat kehidupan kita, dimanapun tempat. Jadi mungkin dengan penyampaian ini dan dikelilingin berbagai bunga, setidaknya dia adalah sumber dari keharuman, dari kehidupan dan segala-galanya. Dan kenyataan dalam kehidupan juga tidak ada yang namanya bapak kota, adanya juga ibu kota.
Nah, dan apa, eee, foto itu bukan Kartini memang? Bukan, bukan. Itu saya ambil terus terang dari foto-foto, eee, saya nggak tahu persis sumbernya ya, tapi itu saya ambil idenya dari foto-foto zaman dulu lah, orang-orang zaman dulu, khususnya orang Jawa. Oke. Dan ada peminatnya? Maksudnya orang Bandung, orang Jawa Barat minat dengan objek Jawa Tengah? Iya, tentu saja, tentu saja. Tapi juga saya tidak bermain untuk minat atau tidak minat ya, karena yang saya pertama cetuskan itu adalah saya berkarya dulu, eee, nanti melihat kemungkinan-kemungkinan ke depan gimana. Karena apa, kalau saya ngikutin terus apa yang mereka mau, terus saya menyampaikan diri saya itu seperti apa. Iya iya. Berarti kita cuma jualan kayak barang cetakan, Iya, kita bukan betul. jualan barang cetakan kalau di seni rupa, tapi menjual, ide pikiran dituangkan dalam sebuah karya berupa lukisan dan sebagainya. Satu lagi yang saya suka dari tulisan-tulisan yang sering Anda, tulis di Instagram, dan ini sangat terkenal sekali di dunia seni rupa. Nah, Buy art from living artists. Because the dead one doesn't need money. ya, sekarang gini, kenyataan mungkin ya, di dalam, kehidupan para, apa, pelaku seni ya, itu nggak kadang-kadang nggak semuanya indah seperti yang diperlihatkan kalau mereka kumpul ketawa-ketawa ya. Mereka juga punya berbagai problematika lah, dan banyak juga mungkin barangkali ya punten-punten maaf gitu, yang benar mereka total di seniman awal gitu, pas sampai ke tengah-tengah akhirnya mereka berhenti. Mungkin dengan tulisan ini barangkali gitu ya, membantu yang lain untuk orang-orang mungkin yang barangkali, yang punya uang lebih atau mungkin mereka yang respect terhadap atau peduli terhadap seniman, tergugah lah untuk membeli, bukan hanya mungkin tujuan untuk ke saya, tapi untuk teman-teman yang lain juga kenapa tidak gitu ya, seperti itu mungkin. Ya. Dan ngefek sekali ya, Pak Iya, Turi, iya. apa, Tapi ya maaf ya, ini dengan tulisan ini bukan berarti kita jualan iba, enggak, tidak, sama sekali tidak. Kita ada yang beli dan tidak tetap berkarya karena emang dunia kita di situ gitu, nyaman di situ. Kita tetap tetap mengikuti apa yang saya yakini gitu. Ini asik untuk dikaryakan ya saya karyakan, kalau tidak ya walaupun ada orang mau, kadang-kadang saya pikir 2 kali atau tidak saya oh posting. oh begitu. Iya, Mengapa itu? iya, itu mungkin apa sih ya, rasa sih ya, bukan melulu ya memang munafik kalau seniman nggak butuh duit, tapi kan ada batasan-batasan kalau buat saya gitu. Mana yang ranah yang harus dimasuki dan mana ranah yang biarlah mereka yang lebih paham gitu. Kalau mungkin saya pahamnya misalnya, dunia A, ya saya ikutin yang di sini aja deh. Jadi kalau orang ketemu lukisan ini, wah bener-bener sampai, jadi orang lihat langsung kena sini gitu. Wah ini bener, yang saya harapkan gitu. Ya. Dan apa, Anda bisa merasakan itu? Iya, betul, betul, Oh, betul. Karena yang kalau hanya beli karena ya asal beli dan yang benar-benar suka, beli iya, karena suka. betul, betul, seperti itu. Kita nggak Nanti harus memaksa-maksa, nggak perlu. Kalau mereka udah cinta pasti dikejar. oh, oke oke. Ya Karo justru tadi yang saya bilang itu, di saat waktu-waktu biasa, nggak ada orang yang peduli, ya ada sih sebagian, ada, sebelumnya juga ada. Tapi pas, musim pandemi ini justru banyak karya saya yang sold dengan tema-tema ini. wow wow wow, luar biasa. Ya.
Terima kasih Pak Tori atas Oke, sharing-nya. iya iya, Wow, sama-sama. penjelasannya tentang gajah, Iya iya. tentang penuhnya flora dan fauna di hutan itu. Iya, betul. Terima kasih Pak Tori atas Iya waktunya. iya. Ya, selamat sore.